nabda darsana fi hadhil fursah wa fi hadzal sabah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar buku Al-Mumtaz. Al-Mumtaz jilid yang pertama. Dan kita mulai dari judul yang pertama, yakni As-Sobiyyu wal Filu. Silakan buka bukunya. Iftahi hadzal kitab as-safhah at-tasi'ah. Silakan Salsa buka bukunya halaman 9, jilid 1 dari Al-Mumtaz. Baik, kita akan coba bacakan dan langsung bahas ya. Baik, kita akan bahas. Silakan lihat. As-Sobiyyu wal Filu. As-Sobiyyu wal Filu. Kita akan coba bahas i'rabnya dulu. Kedudukan kata dalam kalimat dari segi ilmu nahwu kita akan bahas terlebih dahulu. Silakan lihat. Kana waladun yandurul fila fi junainatil hayawanati. Ini ada kata kana. Kana adalah fi'il madhi. Dan setelah kana akan diikuti oleh dua hal, yakni isim dan khobar. Isim dan khobar. Isim itu kedudukan i'rabnya adalah marfu'. Isim kana itu marfu' atau rofa. Makanya di sini kalimatnya kana waladun. Nah, waladun ini adalah isim kana. Biasanya kalau ada fi'il, maka sesudahnya adalah fa'il. Benar tidak? Tetapi kalau ada kana, maka kata sesudahnya itu bukan disebut fa'il, tetapi isim. Tepatnya isim kana. Dan sama dengan fa'il, isim kana juga i'rabnya rofa alias marfu. Makanya kana waladun. Bukan kana waladan, bukan kana waladin. Kana waladun. Nah, lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah kata sesudahnya, yakni yanduru al-fila fi junainatil hayawanati. Yanduru ini isim atau fi'il? Salsa. Yanduru. Fi'il. Bagus. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa cirinya fi'il mudhari? Ada huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ahnya? Bagus. Ya. Ya, bagus. Selamat. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Ada a, ada ta, ada ya, ada na. Atayana. Dan ini dalam kata yang duru, huruf mudhara'ahnya adalah ya. Nah, yang duru adalah fi'il mudhari'. Karena diawali oleh ciri huruf mudhara'ah berupa ya. Nah, berarti yang duru ini adalah fi'il mudhari' yang tentu saja ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi dalam kata yang duru, takdiruhu huwa, yakni huwa, dia. Huwanya kembali kepada kata waladun, yang duru. Seorang anak melihat. Siapa yang melihat? Anak, yakni waladun. Nah, yang duru fi'il mudhari', fa'ilnya adalah domir mustatir kembali kepada kata waladun, isim sebelumnya. Al-fila adalah maf'ul bihi, objek. Al-fila adalah objeknya atau maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Mungkin Salsa sudah pernah belajar ya maf'ul bih, objek. Nah, maf'ul bihi itu mansub. Mansub atau nasab. Dan ciri nasabnya adalah fathah. Makanya al-fila. Bukan al-filu, bukan al-fili. Mengapa dibaca al-fila fathah? Karena kedudukan i'rabnya adalah
maf'ul bihi atau objek dari kata yanzuru. Fi junainatil hayawanati. Fi huruf jar. Dan kata sesudah huruf jar berarti isim. Junainatin ini ada tamarbutoh. Ini diantara ciri isim adalah kata yang diakhiri oleh tamarbutoh atau huruf terakhirnya berupa tamarbutoh, maka itu berarti isim. Junainatun adalah isim karena huruf terakhirnya adalah tamarbutoh. Dan setiap isim yang diawali oleh huruf jar berarti majrur. Dan harokatnya harus kasroh. Makanya fi junainati, tidak fi junainata, tidak fi junainatu. Kalau ditanya kenapa dibaca fi junainati bukan fi junainatu atau fi junainata, jawabannya apa? Majrur. Majrur oleh fi. Oke ya? Terus kenapa junainati tidak bertanwin padahal tidak ada alif lam? Masih ingat? Ini adalah mudhof. Mudhof ya. Mudhof itu adalah rangkaian dua isim. Tepatnya idhofah. Idhofah adalah rangkaian dua isim yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Junainati adalah kata pertama, disebut dengan mudhof. Al-hayawanati adalah kata kedua, disebut dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof, kata pertama itu tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh bertanwin. Meskipun tidak ada alif lam, tapi juga tidak boleh bertanwin. Karena mudhof syaratnya dua. Tidak diawali oleh alif lam dan tidak bertanwin. Maka tadi saya bertanya, kenapa junainati tidak bertanwin padahal tidak ada alif lam? Apa jawabannya, Salsa? Karena mudhof. Bagus. Lalu kenapa kasroh tidak fi junainatu? Karena majrur. Karena majrur. Bagus. Fi junainati. Terus al hayawanati adalah mudhof ilaih. Cirinya mudhof ilaih itu selalu atau biasanya diawali oleh alif lam, makanya al hayawanati. Terus harokat terakhirnya kasroh, makanya ti bukan tu, al hayawanati. Dan mudhof ilaih itu syaratnya ada tiga. Pertama diawali oleh alif lam, kedua harokat akhirnya kasroh, ketiga bukan terbuat dari kata sifat. Itu ya. Nah, jadi al-hayawanati apa kedudukan i'rabnya? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Bagus, selesai. Famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Titik ya. Fa. Nah, ini ada fa. Nah, barangkali sudah belajar, ini fa itu ada macamnya beberapa. Ada fa jawab, ada fa atof, ada fa istinaf. Nah, kalau fa jawab, itu berarti artinya maka. Kalau maka, fa jawab, itu harus diawali oleh huruf syarat. Yang artinya adalah jika, kalau, apabila, barang siapa, apa saja, dimanapun. Itu kata-kata syarat. Nah, tetapi kalimat sebelum fa ini tidak ada huruf syarat, tidak ada kata syarat. Makanya fa ini bukan fa jawab. Dan juga bukan fa istinaf, bukan fa permulaan. Istinaf artinya permulaan. Kenapa? Karena ini di tengah kalimat. Berarti kalau begitu, fa ini adalah fa atof. Atof. Apa cirinya fa atof? Lihat, kalau ada fa atof, berarti sesudahnya ada ma'tuf. Ma'tuf. Mana ma'tufnya? Madda. Kata sesudah huruf atof berarti ma'tuf. Madda. Madda tebak. Ini fi'il atau isim? Ya?
Atof itu apa, Ustaz? Atof itu kata sambung. Misalnya dan, kemudian, lalu, itu kata sambung. Bahasa Arabnya atof. Nah, kata sesudah atof disebut dengan ma'tufun. Ma'tuf. Ma'tufun ya. Nah, madda ini ma'tuf. Dan syarat atof itu ada dua. Sesudahnya ada ma'tuf, sebelumnya ada ma'tuf alaih. Ma'tufnya adalah kata sesudahnya, yakni madda. Dan ma'tuf alaihnya berada pada kata sebelumnya. Pertanyaannya, mana ma'tuf alaih dari kata madda? Nah, cara mencarinya adalah cari kata yang sama jenisnya dengan ma'tuf. Tadi ma'tufnya mana? Madda. Madda. Nah, tebak. Madda ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Tepatnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Berarti ma'tufnya adalah fi'il madhi. Oleh karena itu, karena ma'tufnya adalah fi'il madhi, maka ma'tuf alaihnya harus cari juga fi'il madhi. Sehingga silakan tebak dalam kalimat di baris pertama ini, mana kata yang merupakan fi'il madhi pada kalimat sebelumnya. Kana. Kana, betul. Kana adalah fi'il madhi. Berarti kalau begitu, ma'tuf alaih dari madda mana? Salsa. Kana. Kana, gitu. Jadi ingat, Jauh ya, Ustaz. jauh. Meskipun jauh tapi dekat di hati. Meskipun jauh, kalau masih ada kaitan, berarti masih bisa berhubungan. Nah, yang namanya huruf atof itu selalu diikuti oleh dua hal. Disertai oleh dua hal. Yang pertama adalah kata sesudahnya yang disebut dengan ma'tuf. Dan kedua adalah kata sebelumnya yang disebut dengan ma'tuf alaih. Nah, yang harus kita kenali adalah apa ciri ma'tuf dan ma'tuf alaih. Cirinya adalah antara ma'tuf dan ma'tuf alaih mesti ada kesamaan jenisnya. Kalau ma'tufnya isim, maka ma'tuf alaihnya juga isim. Kalau ma'tufnya fi'il, maka ma'tuf alaihnya juga fi'il. Kalau ma'tufnya fi'il madhi, maka ma'tuf alaihnya juga fi'il madhi. Kalau marfu, ma'tufnya marfu, maka ma'tuf alaihnya juga marfu. Ma'tufnya mansub, ma'tuf alaihnya juga mansub. Ma'tufnya majrur, maka ma'tuf alaihnya juga majrur. Itu kaitan hubungan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Paham ya salah saya? Ya, Ustaz. Ya, bagus. Ustaz, Sama. bedain fa jawab, fa istinaf, fa ma'tuf itu gimana? Kenapa? Bedain yang fa jawab, terus fa ma'tuf, terus fa istinaf. Baik, Itu gimana tuh? baik. Kalau fa jawab, itu syaratnya harus diawali oleh kata yang bermakna syarat. Syarat itu kalau bahasa kita seperti misalkan kata jika, kalau, apabila, barang siapa, apa saja, dimanapun. Nah, itu adalah kata-kata yang bermakna syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada jika, maka ada maka. Jika, maka. Nah, maka itu bahasa Arabnya kan fa. Nah, kalau ada fa diawali oleh kata yang bermakna jika, kalau, barang siapa, maka fa-nya itu fa jawab. Nah, kata jika, apabila, kalau, barang siapa, dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata syarat. Shin, ro, to, syaratun. Syarat. Shin, ro, sama to. Syarat. Syaratun. Ya. Atau kalimat yang bermakna syarat.
misalnya barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu barang siapa itu juga merupakan jumlah syartiyah, kalimat yang bermakna syarat. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, artinya kalau begitu, kalau kita menemukan huruf fa tidak diawali oleh kata yang bermakna syarat, maka fa itu bukan fa jawab. Kalau kita menemukan huruf fa tidak diawali oleh kata yang bermakna syarat, maka fa itu bukan fa jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, fa istinaf. Istinaf itu artinya adalah ibtida, permulaan. Yang namanya fa istinaf berarti berada di awal kalimat atau di awal cerita atau di awal kalimat. Yang namanya fa istinaf itu berada di awal kalimat. Nah, kalau begitu, kalau kita menemukan huruf fa tidak di awal kalimat, berarti bukan fa istinaf. Nah, kalau fa jawab bukan dan fa istinaf juga bukan, berarti alternatif terakhirnya adalah fa atof. Fa yang merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya. Kalimat sesudah fa adalah sambungan dari kalimat sebelum fa. Sehingga fa itu berfungsi sebagai huruf sambung yang dalam bahasa Arab disebut sebagai huruf atof. Paham? Nah, dan yang namanya huruf atof berarti harus disertai dengan dua hal. yakni setelahnya ada yang disebut dengan ma'tuf dan sebelumnya ada yang disebut dengan ma'tufun alaihi, ma'tuf alaih. Dan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih harus saling sesuai. Kalau ma'tufnya fi'il madhi, maka ma'tuf alaihnya fi'il madhi. Kalau ma'tufnya fi'il mudhari, ma'tuf alaihnya juga fi'il mudhari. Kalau ma'tufnya isim, maka ma'tuf alaihnya juga isim. Kalau i'rabnya marfu, ma'tufnya, maka ma'tuf alaihnya juga marfu. Mansub, mansub. Majrur, majrur. Begitu seterusnya. Paham ya sampai sini? Ya, insya Allah ke depan nanti pada judul yang akan datang, judul-judul berikutnya, pada judul-judul berikutnya kita akan sering temukan seperti ini. Nah, ini kita sengaja berlatih membaca teks bahasa Arab sambil kita belajar menganalisa i'rabnya, juga nanti memahami ceritanya, memahami kata per kata dalam kalimat, lalu memahami, lalu menerjemahkan. Sehingga kalau udah biasa, nanti baca teks Arab akan terasa mudah memahaminya. Paham ya? Kita lanjutkan. Fa huruf atof, madda adalah ma'tuf, fi'il madhi, berarti harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir kembali kepada, domir mustatir takdiru huwa kembali kepada waladun, kepada anak. Ya, fa'ilnya kembali kepada waladun. Famadda yadahu. Waladun gimana, Ustaz? Kenapa? Taunya ke waladun gimana, Ustaz? Baik. Madda itu fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu kalau fi'ilnya di awal kalimat, fa'ilnya ada sesudah fi'il. Tetapi kalau fi'il itu bukan di awal kalimat, tapi merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya, maka fa'il dari fi'il itu bisa jadi kembali kepada kata yang ada sebelumnya. Nah, madda artinya mengulurkan atau memanjangkan. Sedangkan kata sesudahnya adalah yadahu. Yada itu mansub, fathah. Dan fa'il tidak mungkin fathah. Yada ini tidak mungkin jadi fa'il. Nah, karena yadahu tidak mungkin jadi fa'il, berarti fa'ilnya ada pada kalimat sebelumnya. Tinggal kita pastikan
mana kata sebelumnya yang tepat, yang cocok menjadi fa'il dari madda. Nah, karena madda adalah muzakkar, maka cari fa'ilnya yang juga muzakkar pada kalimat sebelumnya. Mana kata muzakkar dalam kalimat sebelumnya? Waladun muzakkar. Al-fil juga muzakkar. Waladun anak. Fil gajah. Kira-kira yang memanjangkan tangan itu gajah atau ke anak? Anak. Gajah tidak punya tangan, punya kaki 4. Tapi tidak punya tangan. Yang punya tangan adalah anak. Makanya yang tepat yang tepat menjadi fa'il untuk madda adalah waladun. Nah, sehingga kita simpulkan kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Dan fa'il biasanya itu datang setelah fi'il kalau fi'ilnya ada di awal kalimat. Tetapi kalau fi'ilnya ada di tengah-tengah kalimat, maka fa'ilnya bisa jadi sudah disebutkan sebelumnya di kalimat sebelumnya. Dan yang namanya fa'il selalu marfu'. Fa'il itu marfu', i'rabnya rafa'. Baik, berikutnya yadahu. Nah, yada kenapa fathah? Karena maf'ul bihi dari kata madda. Dan yada kenapa tidak ditanwinkan? Karena mudhof kepada hu. Hu adalah dhamir muttasil mabniun ala dhammi. Dhamir muttasil yang mabni atas dhammah. Hu tidak boleh jadi hi, tidak boleh jadi ha. Dan kedudukannya dalam kalimat ini yadahu adalah mudhofun ilaihi. Yada mudhof, hu-nya mudhof ilaih. Kenapa tidak kasrah mudhof ilaih ini? Karena ini mabni. Domir itu mabni. Mudhof ilaih memang harus kasrah kalau isimnya zohir. Tetapi karena hu adalah isim domir, sedangkan domir adalah mabni, maka hu ini tidak dikasrohkan, tetap mabni ala dhammi, mabni atas dhamma, yadahu. Tetapi hu ini kedudukan i'rabnya adalah sebagai mudhof ilaih dari kata yada. Dari kata yada. Baik, kita lanjutkan. Ilaihi bitufahatin. Ilaihi, ila ke. Hi adalah domir lagi. Hi kemana kembalinya? Kepadanya, kepada apa atau kepada siapa? Famadda yadahu, kemudian anak itu memanjangkan tangannya kepadanya. Mengulurkan tangannya kepadanya. Kepadanya itu siapa? Gajah. Gajah. Ini ada dua tokoh, yang satu anak kecil, yang satu gajah. Ini ceritanya tentang anak kecil dan gajah. Oke ya. Bitufahatin, bi huruf jar, tufahatin majrur. Tidak ada alif lam maka bertanwin, bitufahatin, tufahatin majrur. Baik, sampai di sini paham? Paham ya? Baik, untuk sementara kita mengirobnya tidak secara mendalam, tapi secara umum dulu. Kalau mendalam nanti pada waktu-waktu yang akan datang setelah kita punya pondasi pemahaman yang cukup. Jadi sementara kita kenalkan i'rabnya yang standar-standar dulu, yang dasar-dasar dulu. Nanti pendalamannya kita akan lakukan pada judul-judul yang akan datang setelah pondasi awal sudah cukup kita kuasai dan kita pahami. Paham ya, selesai ya? Baik, berikutnya. Walamma hammal fi'lu. Lamma ini artinya adalah ketika.
Hamma fi'il madhi. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Filu. Al-fi'lu. Apa cirinya fa'il di situ? Rofa, doma. Setiap fa'il adalah marfu. Dan al-fi'lu karena kata mufrad, maka ciri rofanya adalah doma. Al-fi'lu. An ya'khudaha. An huruf nasab ya. Sasa udah belajar ini? Ya. Yang An. Hamzah sama nun an. Ini dalam ilmu nahwu disebut dengan huruf nasab. Harfun nasbi. Dan an itu menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. Yakhudhu, maka ketika diawali oleh an menjadi an yakhudha. Yakhudhu adalah fi'il mudhari. Dan karena yakhudhu diawali oleh an, maka yakhudhu berubah menjadi yakhudha. Apa alasannya? Alasannya adalah karena an itu adalah harfun nasbi. Dan huruf nasab an itu menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. Maka yakhudhu karena diawali oleh an, maka berubah harokat akhirnya menjadi an yakhudha. Jadi kalau ditanya kenapa yakhudha tidak yakhudhu, apa jawabannya? Karena yakhudha mansub oleh an. Paham ya? Karena an adalah harfun nasbi. Ha adalah dhamir muttasil. Ha adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dan silakan diingat, yang namanya dhamir muttasil nempel setelah fi'il, pasti dhamir muttasil itu adalah maf'ul bihi, objek. Nah, sedangkan yakhudha adalah fi'il mudhari, berarti harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir mustatirnya? Takdiruhu huwa. Wujudnya adalah huwa yang kembali kepada al-fi'lu. Kata sebelumnya. Itu ada kata al-fi'lu an yakhudhaha. Yakhudha ini fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada al-fi'lu. Sedangkan ha adalah maf'ul bihi. Dhamir muttasil mabniun ala sukun, mabni atas sukun, alifnya tidak berharokat kan? Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dalam posisi nasab kedudukannya adalah maf'ul bihi. Qabada as-sabiyyu. Nah, qabada fi'il madhi. As-sabiyyu apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il, bagus. Cirinya fa'il apa? Rofa. Rofa maksudnya doma cirinya. Rofa itu i'rab. Kalau ciri itu doma, fathah, kasrah itu ciri. Ciri rofanya apa? Doma gitu. Nah, kalau rofa itu i'rab. Jadi kalau disebut i'rabnya apa? Rofa. I'rabnya apa? Rofa. Cirinya apa? Doma. Nah, itu. Penyebutannya begitu. I'rab, rofa itu i'rab. Nasab, jar, jazm, rofa itu i'rab. Nah, sedangkan ciri itu doma, fathah, kasroh, sukun. Gitu ya. Baik. Qabada as-sabiyyu. As-sabiyyu fa'ilnya. Yadahu. Yada kenapa fathah? Karena maf'ul bihi. Hatta la yasila. Hatta la yasila. Yasila adalah fi'il mudhari. Semula adalah yasilu. Kenapa jadi yasila? Karena diawali oleh hatta.
Kalau ada hatta diikuti oleh fi'il mudhari, atau kalau ada fi'il mudhari diawali oleh hatta, maka fi'il mudhari itu i'rabnya menjadi mansub. Dan hatta di situ kedudukannya sebagai huruf nasab. Untuk sementara saya sebut begitu dulu. Nanti pada bahasanya akan datang kita akan jelaskan saya akan jelaskan sesungguhnya hatta itu bukan huruf nasab tetapi huruf jar. Tetapi untuk sementara untuk memudahkan, untuk kali ini kita sebut saja hatta adalah huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Untuk sementara begitu. Nah, hatta la yasila, kenapa yasila tidak yasilu? Karena diawali oleh hatta. Yasila adalah fi'il mudhari mansub. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Al-fi'lu adalah fa'il dari yasila. Ila tufahati ila huruf jar at-tufahati majrur. Sampai sini paham? Ya, kita lanjutkan. Summa ada. Summa ini adalah huruf atof juga. Huruf atof banyak. Wa dan summa juga yang lainnya. Sementara baru kita temukan wa dan summa. Summa huruf atof. Ada. Ada fil madhi. Berarti ada adalah ma'tuf. Karena diawali oleh huruf atof summa. Mana ma'tuf alaihnya? Cari yang sama-sama fil madhi. Mana fil madhi yang sebelum summa yang sesuai untuk menjadi ma'tuf alaih dari ada? Hamma. Di awal. Jauh ya. Summa ada wa madda. Oh maaf salah. Mana ma'tuf alaih dari ada? Ma'tuf alaihnya cari fi'il madhi yang sesuai untuk menjadi ma'tuf alaih dari ada. Yani madda yang awal, 2 baris di atasnya. Famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Summa ada. Nah, ada ini ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah kembali kepada kata madda pada baris yang pertama. Jauh. Ya, sekalipun jauh kalau dekat hubungannya bisa berhubungan. Bisa saling ma'tuf alaih. Kalau ini yada itu bukan fi'il madhi. Bukan. Yadahu. Asalnya yadun. Terus ditambah hu jadi yaduhu. Lalu kenapa fathah yada? Karena maf'ul bihi mansub, i'rabnya nasab. Jadi summa ada adalah ma'tuf alaihnya kembali kepada madda pada baris yang pertama. Fa'il dari ada adalah al-waladu. Wa madda wa huruf atof lagi, madda adalah ma'tuf alaihnya mana? Kembali kepada kata sebelumnya yang terdekat, yang cocok, yang relevan, yang pantas menjadi ma'tuf alaih buat madda. Mana? Ada. Jadi madda ada ma'tufnya, lalu ma'tuf alaihnya adalah ada. Karena antara ada dan madda ini sama jenisnya dan relevan untuk menjadi ma'tuf alaih dan ma'tuf. Sedangkan wa adalah atofnya. Nah, madda fil madhi fa'ilnya sama dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, kembali kepada al-waladu. Yadahu yada maf'ul bihi, yada mudhof, hunya mudhof ilaih berupa dhamir muttasil. Bit tufahati bi huruf jar at-tufahati majrur marrotan saniyatan. Marrotan mansub. Tahu nggak kenapa marrotan mansub? Enggak, Ustaz. Ya.
Ya boleh, ini disebut sebagai hal yang kedua kalinya. Menceritakan keadaan. Halun, hal. Kalau maf'ul bihi nggak cocok, objek. Maf'ul ajli nggak cocok. Maf'ul ma'ah nggak cocok. Kalaupun mau, paling maf'ul fihi, maf'ul yang bermakna keterangan tempat atau keterangan waktu. Marotan saniatan, kali yang kedua. Itu kali yang kedua kan berarti waktu. Kalaupun mau menggunakan sebagai maf'ul, berarti ini adalah maf'ul fihi. Tetapi saya lebih memilih menyebut marotan saniatan adalah hal. Jadi kalau mau disebut ini bisa hal, bisa maf'ul fihi. Maf'ul fihi artinya maf'ul yang bermakna keterangan waktu. Maf'ul fihi. Sedangkan hal itu adalah keadaan, menceritakan keadaan. Kemudian anak itu kembali memanjangkan tangannya dengan apel untuk yang kedua kali. Jadi yang kedua kali itu adalah keadaan pengulangan. Si anak tadi mengulurkan tangannya dengan sebuah apel. Baik, kita lanjutkan. Wa amila kama amila awwala marratin. Ada wawu, wawu ini adalah huruf ataf lagi. Amila adalah ma'tuf fil madhi. Mana ma'tuf alaihnya? Berarti cari ma'tuf alaihnya kata yang sejenis dengan amila. Amila fil madhi. Berarti mana ma'tuf alaihnya? Madda. Ya, madda yang terdekat, betul. Madda, benar. Madda yadahu. Di baris yang ketiga ya. Jadi ma'tuf alaih dari amila adalah madda. Kama amila awwala marratin. Kama ka huruf jar. Ma ini majrur. Tetapi ini jadi satu kata tersendiri, maknanya beda. Ka seperti ma sesuatu. Kama artinya adalah sebagaimana. Amila fil madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali kepada al-waladu lagi, awwala marratin. Awwala marratin, kali yang pertama. Ini juga boleh disebut sebagai maf'ul fihi, karena bermakna waktu. Maf'ul yang bermakna waktu. Kali yang pertama. Yang awalnya yang sudah. Ya, awala, kenapa awala tidak awalu? Karena maf'ul fihi, atau kalau saya menyebutnya hal. Ya boleh hal, boleh maf'ul fihi lah. Fagodibal fi'lu, ada fa lagi. Tebak, fa ini fa jawab, ataukah fa atof, ataukah fa istinaf? Fa atof. Fa atof. Kalau fa istinaf, dia nggak di awal kalimat. Kalau fa istinaf nggak cocok karena tidak di awal kalimat. Kalau fa jawab berarti harus ada huruf syarat sebelumnya dan ternyata tidak ada huruf syarat, ya kan? Berarti fa atof lagi. Godiba fil madhi berarti ma'tuf alaihnya cari kata yang sama-sama fil madhi, ma'tuf alaihnya. Mana? Ya, Amila. bisa amila ya, yang terdekat. Al-filu fa'ilnya. Walakinnahu, nilainya panjang, tolong harokatinya dipanjangkan harokatnya. Ini kenapa pendek di sini? Karena komputernya yang saya punya tidak ada yang berbentuk panjang harokatnya. Tapi kalau baca, tolong ini bacanya panjang. Silakan pakai pulpen di
Recording in progress. Baik, kita lanjutkan. Fa ghadibal fi'lu fa harf ataf. Ghadiba ma'tuf alainya adalah amila. Al-fi'lu adalah fa'il dari kata ghadiba. Berikutnya, walakinnahu, lanya baca panjangnya. Walakinnahu sobaro. Sobaro fi'il apa isim? Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi dalam kata sobaro. Takdirnya adalah huwa. Huwa, dia laki-laki. Kembali kemana hianya? Kembali kemana huwanya? Huwanya kembali kepada al-filu. Bersabar. Gajah itu bersabar. Alas sobi. Ala huruf jar. As-sobi apa kedudukannya? Majrur. Apa cirinya majrur? Kasroh. Jar itu irob. Cirinya irob jar adalah kasroh. Alas sobiyi itu yi kasroh. Hatta saha anhu. Nah, ketemu lagi dengan hatta. Nah, tapi kali ini kita tidak akan jelaskan hatta dulu. Nanti pada waktu-waktu yang akan datang. Sekarang kita sebut saja hatta dulu ya. Hatta saha. Saha itu apa artinya? Maaf. Saha itu apa jenisnya? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Saha fi'il madi. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Saha itu domir mustatir. Ha di sini bukan domir. Kan fi'il madi. Saha itu fi'il madi, satu kata. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, yang terkandung dalam kata saha. Takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada as-sobi. Sebelumnya. Anhu. An harf jar. Hu adalah majrur. Domir muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bi'an. An harf jar, majrurnya adalah hu tetapi mabni. Tidak ada anhi ya. Titik. Wa madda khurtumahu wa khatafa tarbushahu. Wa huruf ataf. Madda berarti apa? Fi'il madi. Ya, madda memang fi'il madi. Tapi kan wawu huruf ataf. Berarti madda adalah ma'tuf. Madda adalah ma'tuf. Ma'tuf alainya mana? Ma'tuf alainya adalah fi'il madi yang sebelumnya. Saha. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Khurtumahu. Khurtuma, kenapa ma enggak hurtumu? Madda fi'il madhi. Fa'ilnya sudah ada. Ya, ini domir mustatir. Maka khurtuma kenapa fathah? Apa jawabannya? Karena fi'il madi. Bukan. Madda kan fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya kan sudah ada. Yani domir mustatir yang kembali kepada al-fi'il. Lalu apa? I'rab dari khurtuma? Maf'ul bihi. Ingat kalau ada fi'il lalu ada fa'il, biasanya diikuti oleh maf'ul bihi. Cirinya fathah. Mansub. I'rabnya nasab. Makanya kenapa khurtuma fathah? Karena maf'ul bihi. Dia i'rabnya nasab.
Maf'ul bihi dari madda. Nah, khurtumahu itu dua kata. Khurtuma dengan hu. Berarti khurtuma adalah mudhof dan hu adalah mudhofun ilaihi. Baik. Wa khatafa tarbushahu. Wawu lagi. Huruf apa ini? Wawu. Huruf atof. Huruf atof lagi. Huruf atof lagi. Khatafa ma'tuf kan? Mana ma'tuf alaihnya? Madda. Bagus. Mumtaz, salsa, selamat. Khotofa fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, huwa kembali kepada al-fil. Gajah. Torbusha. Kenapa torbusha? Tidak torbusu, tidak torbusi. Karena Maf'ul bihi lagi. Maf'ul bihi dari kata khotofa. Kalau ada fi'il, ada fa'il, biasanya ada maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu i'rabnya nasab. Dan kalau maf'ul bihi itu mufrad, maka ciri nasabnya adalah fathah. Makanya torbushahu, bukan torbushuhu, bukan torbushihi. Torbushahu. Faza'aqal waladu wa baka. Ini ada fa. Nah, tebak. Ini fa-nya fa atof atau fa jawab atau fa istinaf? fa istinaf. Kenapa fa istinaf? Karena di awal kalimat. Karena di awal kalimat. Baik. Ya, tidak salah ya. Tapi ketahuilah, ini sebenarnya rangkaian cerita berlanjut dari sebelumnya. Ini nyambung ceritanya. Kenapa ditaruh di bawah sebagai alinea kedua? Karena biar memandang tulisannya tidak terlalu rumit, biar enak dipandang. Makanya oleh saya tulisannya diturunin ke bawah sehingga menjadi alinea baru. Padahal ini masih ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini bukan fa istinaf. Fa atof lagi. Fa atof lagi. Karena bukan fa jawab. Tidak ada syarat ya, tidak ada huruf syarat, tidak ada kata syarat, maka tidak mungkin fa jawab. Fa istinaf bukan, karena ini meskipun di awal alinea, tapi sesungguhnya masih berkaitan dengan cerita sebelumnya. Sehingga fa jawab bukan dan fa istinaf bukan, maka berarti fa-nya adalah fa atof, gitu ya. Zaqa fil madhi. Karena ada fa atof, maka zaqa adalah ma'tuf. Ma'tuf alainya mana? Khotofa. Khotofa. Ya, boleh yang terdekat khotofa ya. Yang terdekat adalah khotofa. Fil madhi juga sama-sama kan? Ma'tuf alainya adalah khotofa. Zaqa fi'il. Mana fa'ilnya? Waladu. Al-waladu. Karena sesudah fi'il madhi ini ada isim yang harokatnya dhammah, berarti isim itulah yang tepat menjadi fa'il dari kata zaqa, dari fi'il tersebut. Kecuali kalau kata sesudah zaqa tidak ada isim yang dhammah, yang rafa, maka fa'ilnya cari di kalimat sebelumnya. Sedangkan ini, setelah kata zaqa ada isim yang rafa, yang dhammah, sehingga ia tepat dan pantas untuk menjadi fa'il dari kata zaqa. Artinya, fa'il dari kata zaqa tidak usah mencari di kalimat sebelumnya. Kalau ada yang dekat, nggak usah cari yang jauh. Nah, kalau yang dekat nggak ada, baru cari yang jauh. Atau yang agak jauh dulu, baru yang lebih jauh lagi. Fazaqal waladu wa baka. Wawu huruf atof, baka fi'il madhi, ma'tuf lagi. Ma'tuf alainya mana, Sa? Zaqa. Zaqa. Baka fi'il madhi kan? Ini Sasa nih baru pertemuan pertama udah langsung bagus nih. Iya. Langsung nyambung. Belajarnya konsentrasi nih, fokus. Alhamdulillah. Padahal tadi kan ma'tuf alaih kan baru diajarkan sekarang. Tapi langsung nempel. Bagus, selamat. Ini di video ya.
Nanti boleh diulang lagi videonya. Nanti insya Allah di ke YouTube kan. Famaddal fi'lu khurtumahu. Al-fi'lu fa'il, khurtuma sebagai apa? Maf'ul bihi lagi. Khurtuma mudhof, punya mudhof ilaih, bit torbusi bi huruf jar atau torbusi majrur. Kenapa torbusi kasroh? Jawabannya adalah karena ada huruf jar. ya, karena majrur oleh huruf bi jar. Majrur oleh huruf jar bi. Baik. Walamma hammal waladu an yakhudahu. Nah, lamma ini masuk dalam huruf syarat juga sebenarnya. Tapi saya tidak akan bahas ini lebih jauh dulu. Nanti pada waktunya. Kita jelaskan yang bahasan-bahasan standar dulu sebagai pondasi. Sedangkan yang lebih mendetail nanti pada waktunya. Setelah pondasinya cukup kuat. Hamma fil madi lagi, al-waladu adalah fa'il dari hamma karena isim yang rofa. Cirinya rofa dari al-waladu adalah dhammah. Ciri rofa dari al-waladu adalah dhammah al-waladu. An yakhudahu. Nah, tadi kita sudah belajar. An, huruf apa namanya? Huruf nasab. Huruf nasab. Apa fungsi an? Menasabkan huruf setelahnya. Menasabkan fi'il mudhari sesudahnya, bukan huruf. Yang dinasabkan oleh an itu adalah fi'il mudhari. Bukan isim dan bukan sembarang fi'il. Yang dinasabkan oleh an adalah fi'il mudhari. Fi'ilnya harus mudhari. Bukan madi, bukan amar, bukan nahi. Jadi fungsi an itu adalah menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Paham ya? Jadi kalau ada an sesudahnya fi'il madi, maka tidak dinasabkan. Kalau ada an sesudahnya isim, juga bukan mansub sesudahnya itu, sesudahannya. Jadi fungsi an itu menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Dan an berfungsi sebagai huruf nasab kalau sesudahnya adalah fi'il mudhari. Paham ya? Yakhudha fi'il mudhari mana fa'ilnya? Oh, Dhamir mustatir. waladu. Ambil fatimah. Takdiru huwa. Kembali ke al-waladu. Udah betul maksudnya al-waladu. Hu, apa hu? Kedudukannya apa? Hu. Ya. Hu kan dhamir muttasil. Hah? Bukan. Apa kedudukan dari hu? Domir, Ustaz. Domir itu namanya, jenisnya domir, isim domir, mutasil itu namanya, jenisnya. Sekarang i'rabnya apa kedudukannya? Nofa. Enggak mungkin. Yang namanya domir mutasil tidak ada yang rofa. Domir mutasil seperti ini tidak ada yang rofa. Nah ingat, kalau ada domir mutasil setelah fi'il, maka domir mutasil itu kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bihi. Kalau kita menemukan domir muttasil setelah fi'il, apapun fi'ilnya, baik fi'il madi, mudhari, amar maupun nahi, maka domir muttasil itu kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bihi. Gitu ya, Sa? Ya, Ustaz. Ya. Jadi jadi yakhudahu hu-nya adalah maf'ul bihi. Qabado fil madhi, fa'ilnya kembali kepada Waladu. bukan. Qabado itu artinya menarik. Hurtumah itu artinya belalai. Menarik belalainya. Anak tidak punya belalai. Filu.
Jadi al-fi'il yang menjadi pelaku atau fa'il dari kata qabada adalah al-fi'il. Berarti fa'ilnya kembali kepada al-fi'il yang ada di baris atasnya. Agak jauh memang, tetapi meskipun jauh, kalau memang berkaitan, ya bisa. Meskipun jauh, kalau masih ada sinyalnya, berarti bisa koneksi. Gitu ya. Khurtumahu. Khurtuma maf'ul bihi dari qabada. Terus kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof kan? Hu kedudukannya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini kan dhamir muttasil juga. Ya kan? Ya'khudzahu. Iya. Sebelumnya ya'khudzahu ada hu. Dhamir muttasil. Khurtumahu hu juga dhamir muttasil. Sama-sama dhamir muttasil. Keduanya sama-sama namanya atau jenisnya adalah dhamir muttasil. Tapi kedudukan i'rabnya beda. Kalau ya'khudzahu hu di situ kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bihi. Tetapi khurtumahu hu di situ kedudukan i'rabnya adalah mudhof ilaih. Kalau ada dhamir muttasil setelah isim, maka i'rabnya, kedudukan i'rabnya adalah mudhof ilaih. Itu rumus. Dhamir muttasil setelah fi'il adalah maf'ul bihi. Dhamir muttasil setelah isim adalah mudhof ilaih. Itu aja dipegang. Diingat-ingat. Qabada khurtumahu. Kenapa, Sa? Khurtum. Isimnya yang Hurtuma, itu sampai hurtuma, jangan hurtu aja. Hurtumun. Kata dasarnya hurtumun. Bukan hurtu. apa artinya, Ustaz? Belalai. Belalai, hidung panjang yang dimiliki oleh gajah. Khurtum. Di Sudan ada nama sebuah ibu kota namanya Khartoum. Ibu kota Sudan adalah Khartoum. Belalai. Ya, Anda tahu kenapa Sudan menamakan kotanya itu dengan Khartoum? Ya mungkin di situ dulu banyak belalai ya. Saking banyaknya belalai lalu disebut dengan kota Khartoum, kota belalai. Di Indonesia kan jadi Khartoum. Asal Arabnya adalah Khartoum, belalai. Wa amila ma'ahu kama amila huwa ma'al fi'li. Wa amila wa huruf ataf, amila ma'tuf. Ma'tuf alaihnya kemana salsa? Cari yang sejenis. Apa? Qabada, bagus. Pintar ini, salsa hebat. Baru satu kali langsung. Ya. Ma'tuf alaihnya adalah qabada. Amila ma'tuf. Ma'hu, ma' huruf jar. Berarti hu adalah majrur. Dhamir muttasil mabniun ala dhammi, mabniun ala dhammi ya. Dan i'rabnya adalah majrur. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar. Baik, kita rumuskan lagi tentang dhamir muttasil. Dhamir muttasil setelah fi'il apa namanya? Maf'ul bihi. Dhamir muttasil setelah isim apa namanya? Mudhof ilaih. Dhamir muttasil setelah huruf jar apa namanya? Majrur. Nah, itu diingat-ingat. 3 kedudukan i'rab dari dhamir muttasil. Pertama, dhamir muttasil setelah fi'il disebut dengan apa? Maf'ul bihi. Yang kedua, dhamir muttasil diawali oleh isim disebut dengan mudhof ilaih. Yang ketiga, dhamir muttasil diawali oleh huruf jar disebut dengan majrur. Gampang. Ingat-ingat tentang kedudukan i'rab dari dhamir muttasil. Cukup 3.
setelah fi'il, maf'ul bihi, setelah isim, mudhof ilaih, setelah huruf jar, majrur. Gampang ya? Simple, sederhana. Ma huruf jar, makanya hu adalah majrur. Kama amilahu wa ma'al fi'li. Ya, ma'al fi'li, ma huruf jar, al fi'li majrur. Kita lanjutkan lagi. Fa dohika, fa huruf atof. Dohika ma'tuf, mana ma'tuf alaihnya? Kamal. Dohika itu fi'il madi. Berarti ma'tuf alaihnya cari yang sama-sama fi'il madi. Ya'khuzah. Yakhudha fi'il mudhari. Tidak cocok. Kobado boleh, tapi terlalu jauh. Ada lagi yang sesudahnya yang sama-sama fi'il madi. Amila. Amila kan fi'il madi. Kalau kama apa itu? Kama itu ka huruf jar, ma-nya majrur. Artinya sebagaimana. Paham ya? Iya. Baik. Jadi ma'tuf alaih dari dohika. Jadi ma'tuf alaih dari dohika adalah amila. An-nasu fa'il. Ciri rafa'nya dhamma. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Katsiran. Nah, katsiran apa ini i'rabnya, kedudukannya? Nasab. Iya, nasab kan i'rab. Kedudukannya? Oh, maf'ul bih. Bukan, maf'ul bih itu objek. Dohika artinya tertawa. Nggak ada objek tertawa, nggak ada. Katsiran, kedudukan i'rabnya adalah hal. Menceritakan keadaan. Hal itu artinya adalah keadaan dari seseorang atau sesuatu yang diceritakan. Orang-orang tertawa, katsiran. Nah, keadaan tertawanya banyak. Makanya katsiran kedudukan i'rabnya adalah hal. Dan hal adalah mansub. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Minhu jar majrur. Wa baka al waladu. Bau huruf apa sa? Huruf atof. Baka apa kedudukannya? Baka ma'tuf. Ma'tuf, mana ma'tuf alaihnya? Alaihnya. Benar. Ma'tuf alaihnya. Dohika, bagus. Bagus, karena fi'il madi yang terdekat dari huruf wawu, wabaka, adalah dohika. Sejenis sama-sama fi'il madi. Al-waladu, apa kedudukan i'rabnya? Marfu. Rafa. Iya, rafa itu kan i'rab. Apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Kalau i'rab itu rafa. Rafa itu i'rab. Nah, kalau kedudukan itu mubtada, khobar, na'at, mudhof, mudhof ilaih. Fa'il itu kedudukannya, kedudukan i'rab. Kedudukan dalam i'rab. Kalau rafa, nasab itu i'rabnya. Nah, i'rab itu banyak. I'rab itu punya kedudukan-kedudukan. Ada kedudukan mubtada, ada khobar, ada na'at, ada yang lain-lain. Nah, al-waladu kedudukannya adalah fa'il. I'rabnya adalah rafa. Itu ya. Ala doya'i, ala huruf apa? Jar. Jar. Doya'i kenapa kasroh?
Karena majrur. Kenapa tidak bertanwin padahal tidak ada alif lam? Karena mudah. Bagus, karena mudah, betul. Bagus. Jangan ragu kalau sudah tahu. Yakinkan. Jawabannya harus meyakinkan. Ya, enggak apa-apa, ini awal-awal ya. Bagus. Kenapa doyai tidak tanwin? Karena mudhof. Mudhof kemana, Sa? Ala. Masa mudhof ke ala. Ala kan huruf jar. Doyai majrur. Doyai kan mudhof. Yang namanya mudhof berarti ke kata sesudahnya. Oh. Berarti terbushi. Mudhof kemana? Kan nanyanya gitu. Nanyanya kan mudhof kemana? Bukan mudhof dari mana, mudhof kemana. Berarti mudhof ke kata sesudahnya. Apa kata sesudahnya? Torbushi. Berarti doyai mudhof kepada torbushi. Nah, jadi torbushi apa kedudukannya atau apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Nah, baru dari sebelumnya. Dari doyai. Torbushi kenapa tidak bertanwin padahal tidak ada alif lam? Karena dia mudhof ilaih. Karena mudhof, bukan mudhof ilaih. Tapi karena mudhof. Begini, torbushi kenapa kasroh? Jawabannya karena mudhof ilaih. Betul, karena mudhof ilaih kan cirinya kasroh. Nah, pertanyaan saya, kenapa torbushi tidak bertanwin padahal tidak ada alif lam? Nah, kalau nanyanya kenapa tidak bertanwin, jawabannya bukan karena mudhof ilaih, tapi karena mudhof lagi kepada hi. Karena mudhof kan halangannya dua, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Makanya torbushi kenapa kasroh? Jawabannya adalah karena mudhof ilaih. Dan kenapa tidak bertanwin? Jawabannya adalah karena mudhof kepada kata sesudahnya, hi. Hi satu huruf, tapi ini adalah kata dhamir muttasil. Apa kedudukan hi i'rabnya? Apa kedudukan i'rabnya? Kasroh. Torbushi hi apa kedudukan i'rabnya? Jar. Majrur. Salah. Majrur. Salah. Mudhof ilaih. Oh, ini mudhof ilaih. Oh ya. Mudhof ilaih dari torbushi. Iya. Kan dua kata, torbushihi kan torbushi sama hi. Torbushi isim. Hi dhamir muttasil. Yang tadi rumusnya dhamir muttasil setelah isim namanya mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Itu ya, berulang-ulang terus. Ini kalau terus-menerus ini beberapa judul jadi hafal ini. Belajar nahwu langsung. Jadi nahwunya dapat, memahami teksnya dapat, uslubnya juga dapat. Terakhir, kalimat terakhir, wa alima annalladzi, wa huruf ataf, alima ma'tuf, ma'tuf alaihnya mana? Doyai. Salah. Doyai kan isim. Alima fi'il madhi. Baka. Ingat rumus mencari ma'tuf alaih adalah cari kata yang sama sejenis dengan ma'tufnya. Kalau ma'tufnya adalah fi'il madhi, berarti ma'tuf alaihnya juga harus fi'il madhi. Cari sebelumnya, pada kata sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, kata yang sama-sama fi'il madhi. Kalau doyai bukan fi'il madhi, tapi isim, karena diawali oleh huruf jar, berarti isim. Nah, ma'tuf alaih dari alima adalah baka. Lihat baris di atasnya ya, baris yang sebelumnya. Alima. Alima fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Bukan. Al-waladu. Kan ma'tuf alaihnya baka. Baka kan fa'ilnya al-waladu. Berarti fa'il dari alima juga al-waladu. Nah,
kalimat annalladzi yaf'alu syarra yalqa syarra, anna ini huruf nasab. Tapi kalau anna huruf nasab menasabkan isim, beda dengan an. Kalau an menasabkan fi'il mudhari, kalau anna huruf nasab yang menasabkan isim. Mana isim sesudahnya? Alladzi. Kenapa nggak kelihatan fathah? Karena ini alladzi adalah ismul mausul dan mabni. Alladzi isim mausul yang mabni, tidak berubah. Sehingga tidak bisa dibaca annaladzia. Tetap dibaca alladzi saja. Alladzi adalah isim mausul atau ismul mausul. Itu pengenalan awal dulu. Tidak kita jelaskan sekarang tentang isim mausul lebih jauh, tidak. Tapi ini kita kenalkan dulu. Alladzi adalah ismul mausul, yang artinya adalah yang, atau orang yang, atau sesuatu yang. Yaf'alu, fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya kemana? Atau fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu huwa, kembali ke alladzi. Kembali ke alladzi. Asyara kan fathah, nggak mungkin jadi fa'il. Fathah nggak mungkin jadi fa'il. Lalu asyara apa kedudukannya? Maf'ul bihi dari yaf'alu. Ingat, fa'il tidak mungkin fathah. Kalau ada isim yang fathah setelah fi'il, ya berarti maf'ul bihi. Yalqa asyara. Yalqa ini fi'il atau isim? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa cirinya fi'il mudhari di sini? Ada huruf mudhari'ah ya. Ada huruf mudhari'ah ya. Bagus, bagus, mumtaz. Fa'ilnya mana? Sama berarti alladzi. Sama alladzi, mumtaz, keren. Cakep, cakep, bagus, selamat. Asyara, apa kedudukan dari asyara? Maf'ul bihi. Nah, selesai. Ya, begitulah penjelasan atau bahasan detail tentang i'rab dari teks yang kita baca ini. Ya, sudah selesai satu judul. Nah, berikutnya setelah ini, Salsa, tafadduli an tafhami hadhil qira'ah, hadhil qissah. Silakan Salsa, pahami, baca dulu ya, baca dari awal sampai akhir, kemudian pahami teks ini. Di bawahnya ada mufradat, ada kosakata, tapi dijelaskan dengan bahasa Arab lagi. Nah, silakan pahami kata per kata, silakan pahami kata per kata, lalu pahami secara kalimat, secara keseluruhan, dan secara utuh dalam sebuah cerita yang lengkap. Nah, nanti besok kita lanjutkan bahasan kita tentang judul ini ke fase pemahaman. Nanti ada pertanyaan dan jawaban berdasarkan cerita ini, dan kita akan lanjutkan, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya, dengan belajar membuat kalimat dalam bahasa Arab secara benar, secara fusha. Baik, itu saja dulu barangkali bahasan kita tentang i'rab dari cerita yang ada dalam buku Al-Mumtaz. Ila liqa fil yaumil qadim insyaallah. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.